Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dwi Agustiningrum, calon guru penggerak angkatan ke-7 SDN 26 Sungai Bun, Kabupaten Sanggau. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Yang terhormat kepada pembimbing, fasilitator Ibu Harsyana Wardani SPD MPD, dan pengajar praktik Bapak Hendri SAG MPD. A. Kesimpulan. Sebagai seorang calon guru penggerak, saya menyadari bahwasanya saya mengemban tugas baru yang sangat penting. Saya diharapkan dapat menjadi seorang pemimpin pembelajaran di ekosistem sekolah dengan mengajak warga sekolah untuk berkolaborasi bahu-membahu, menciptakan ekosistem pendidikan yang berpihak kepada anak atau merdeka belajar, serta mewujudkan cita-cita pendidikan yaitu menggapai profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila hanya dapat terbentuk dari lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif. Adapun budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Sebagai guru, saya mempunyai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu antara lain dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi. Adapun penerapannya dapat saya jabarkan sebagai berikut. 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Dengan terbentuknya nilai disiplin di dalam diri murid, maka akan terwujudlah budaya positif yang diharapkan. Dan salah satu peran yang sangat penting dalam mewujudkan budaya positif ini adalah guru. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik lingkup kelas maupun sekolah. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Pada pernyataan tersebut, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. 2. Motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia atau fokus pada penyebab suatu perilaku ada 3, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian dan pengakuan. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami konsep motivasi perilaku murid di atas,
Guru dapat mengetahui motivasi yang ada pada murid berasal dari eksternal atau internal. Apabila motivasi pada murid masih berasal dari eksternal, maka guru bertugas untuk menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri murid, antara lain dengan cara menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal pada murid. Ketiga, posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol guru di sekolah, yaitu yang pertama, penghukum, kedua, pembuat rasa bersalah, ketiga, teman, keempat, pemantau, dan kelima, manajer. Dari kelima posisi kontrol guru, sebaiknya dalam penerapan disiplin positif di sekolah atau kelas, guru menempatkan dirinya pada posisi kontrol manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Setiap orang tentu saja memiliki nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya, dan dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, kita harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Dengan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dalam mewujudkan keyakinan kelas, guru berperan memfasilitasi murid dalam membentuk keyakinan kelas yang akan disepakati bersama. Adapun yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas antara lain: 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kelima, segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi, peran guru yang berada pada posisi kontrol manajer akan melakukan 3 langkah restitusi sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Tujuan penerapan segitiga restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, kita akan memaparkan keterkaitan antar modul dari modul 1.1 tentang Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan terakhir modul 1.4 Budaya Positif. Adapun keterkaitan antar modul yang telah disebutkan tadi adalah sebagai berikut. Pertama, sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai merdeka belajar atau murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat.
Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Dengan terbentuknya nilai disiplin di dalam diri murid, maka akan terwujudlah budaya positif yang diharapkan. Kedua, budaya positif dapat terwujud apabila guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ketiga, budaya positif juga dapat terwujud apabila terjalin kolaborasi yang harmonis antara seluruh elemen yang ada di sekolah, manajemen sekolah, visi sekolah, kolaborasi antar stakeholders, KS, guru, komite, wali murid, dan peserta didik dalam menyepakati keyakinan sekolah dan menjalankannya secara bersama. Keempat, budaya positif menjadi salah satu landasan dalam perwujudan visi misi sekolah. Dengan budaya positif, maka akan terwujudlah sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Dan pewujudan itu membutuhkan sebuah perubahan yang dilakukan dengan pendekatan apresiatif dengan langkah-langkah bagja. Berikut, saya akan memaparkan refleksi pemahaman saya mengenai materi modul budaya positif. Sepanjang mempelajari modul 1.4 ini, banyak hal-hal baru yang saya temui yang mampu merubah sudut pandang saya dan pemahaman saya terkait dengan apa yang telah saya lakukan selama ini sebagai seorang guru yang saya anggap telah benar namun ternyata keliru. Di mana saya baru memahami segala tindakan pasti ada alasannya, dan itu berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, motivasi, serta bagaimana peran seorang guru menindaklanjuti murid apabila ada pelanggaran yang dilakukan tanpa harus menyudutkan murid atau bahkan membuat murid merasa menjadi manusia yang gagal. Dan hal menarik yang telah saya lakukan di luar dugaan saya yaitu saya selama ini berada di posisi kontrol yang belum tepat, di mana saya pernah menjadi guru yang berada pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, dan pemantau. Dan dengan berbekal ilmu yang baru ini, saya akan berusaha perlahan merubah posisi kontrol saya yang tadinya negatif menjadi posisi kontrol positif, yaitu manajer dengan menerapkan 3 langkah restitusi. Dalam mempraktikkan sesuatu hal yang baru, tentu tidaklah segampang mempelajari teorinya, apalagi merubah kebiasaan lama pada kebiasaan baru, tentu saja membutuhkan usaha yang lebih agar apa yang diterapkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan saya sangat bersyukur dari beberapa pengalaman yang telah saya lakukan di kelas atau di sekolah membuahkan dampak yang positif terhadap diri saya sendiri maupun murid, di mana terjalin komunikasi yang baik antara saya dan murid, saya menjadi lebih memahami murid dan motivasi intrinsik murid mulai tumbuh yang dapat terlihat pada saat setelah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas secara bersama, murid menjadi lebih disiplin daripada hanya sekedar menjalankan peraturan yang dibuat secara sepihak. Dan sebelum mempelajari modul ini, ternyata saya juga menyadari saya pernah menerapkan segitiga restitusi di sekolah saya dalam menghadapi masalah yang dialami oleh murid. Walaupun dalam penerapannya saya belum memenuhi 3 langkah restitusi secara sempurna. Contohnya, pada saat itu saya menanyakan alasan murid saya melakukan pelanggaran dan mencoba mencari solusi secara bersama dan membuat kesepakatan untuk meminimalisir kejadian serupa agar jangan sampai terulang kembali. Kemudian, saya juga menawarkan murid untuk memperbaiki kesalahannya tanpa saya menghukum atau memarahinya. Dari keseluruhan konsep-konsep yang telah disampaikan pada modul 1.4 ini tentang proses pembentukan budaya positif di sekolah, saya rasa sudah sangat cukup dan lengkap, sehingga tidak terasa ada yang kurang.
Hanya sedikit saja harapan saya, alangkah baiknya apabila ada materi yang membahas tentang bagaimana cara membagikan materi yang penting ini kepada rekan-rekan yang belum tergabung di dalam guru penggerak serta orang tua murid di rumah, agar mereka juga mendapatkan manfaat dari materi yang terdapat pada modul ini tanpa harus merasa digurui atau menggurui. Tentu saja hal ini akan sangat memberikan dampak positif secara menyeluruh lagi, karena dalam pembentukan disiplin positif pada anak bukanlah hanya tugas guru semata, namun peran orang tua di rumah juga sangat penting dalam perwujudannya. Sekarang, kita telah sampai pada rancangan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Penulis Putri Dwi Agustianingrum. Adapun yang menjadi latar belakang saya dalam rancangan aksi nyata modul 1.4 ini yaitu budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Setelah memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan profil filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid agar tercapainya visi guru penggerak. Oleh karena itu, budaya positif harus ditumbuhkan secara berkesinambungan dan konsisten. Alasan inilah yang kemudian menjadi latar belakang saya untuk membuat rancangan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, di mana dalam pelaksanaannya saya tentu sangat membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah agar meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Adapun tujuan rancangan aksi nyata modul 1.4 yang telah saya buat yang pertama, mewujudkan budaya positif dengan menerapkan pembiasaan disiplin positif dengan keyakinan kelas atau sekolah. Kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Ketiga, mewujudkan ekosistem belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Keempat, mewujudkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Sedangkan yang menjadi tolak ukur saya yaitu 1. Murid mampu menjalankan keyakinan-keyakinan kelas yang telah disepakati secara konsisten. Kedua, murid mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bentuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketiga, tercipta kondisi belajar yang aktif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Keempat, murid berperan aktif dalam pembelajaran, mandiri serta kreatif, dan guru sebagai fasilitator. Berikut adalah lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Melakukan sosialisasi dengan pimpinan dan rekan guru terkait budaya positif yang ingin dibangun. Kedua, menyusun kesepakatan kelas bersama semua murid melalui beberapa tahapan yang dilakukan, mulai dari tahapan menanyakan pendapat murid tentang permasalahan pembelajaran yang selama ini mereka rasakan, sampai pada tahap penandatanganan hasil kesepakatan semua murid. Ketiga, berkoordinasi bersama rekan guru dalam mengawasi siswa menjalankan keyakinan kelas atau sekolah. Keempat, melakukan observasi dan meminta murid untuk melakukan penilaian diri terkait keterlaksanaan kesepakatan kelas yang dibuat secara jujur. Kelima, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan, menanyakan hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan budaya positif melalui pelaksanaan kesepakatan kelas, dan menentukan rencana tindak lanjut. Terakhir, yaitu dukungan yang dibutuhkan. Tentu saja dalam rancangan ini saya membutuhkan dukungan, yaitu berupa kolaborasi positif dengan seluruh warga sekolah serta orang tua. Sekian pemaparan saya mengenai tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif.
Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam Guru Penggerak.